Episode 7 Big Mouth dibuka dengan dua VIP, Jung Chaebong dan Lee Do-geun, mendapatkan monitor pergelangan kaki di kantor sipir. Mereka meninggalkan penjara dan segera, sipir pergi untuk akhir pekan tetapi tidak sebelum memperingatkan penjaga untuk menjauhkan Chang Ho dari Dr. Han. Dr. Han memohon perlindungan kepada ketua Yang dan gengnya tetapi mereka mengikatnya di kursi sebagai gantinya. Salah satu anggota geng akan menjatuhkannya ketika Chang Ho dan orang-orangnya masuk dan menyuruh mereka untuk menyerahkannya. Kedua kelompok berkelahi dan Chang Ho mengambil Dr. Han. Di rumah sakit penjara, Chang Ho mencoba meminta Dr. Han untuk memberitahunya apa yang ada di makalah Profesor Seo. Tapi Dr. Han terlalu takut, menyiratkan ada orang yang lebih kuat dari Gong Ji-hoon yang terlibat. Percakapan antara ketua Yang dan Chang Ho mengungkapkan bahwa pertarungan mereka dipentaskan untuk memprovokasi Dr. Han. Kemudian, Chang Ho meremas kartu tarot dan mengatakan sekarang giliran tikus besar. Sementara itu, istri Dr. Han, Yang Hye-jin, tampaknya telah bersembunyi. Di rumah sakit, Mi-ho bergegas membantu pasien yang sedang kolaps tetapi dihentikan oleh staf karena dia adalah pasien, jangan menyadarkan. Dia kemudian mengetahui bahwa sesuai aturan rumah sakit, dia harus dikremasi dan tidak dimakamkan. Dia menyelinap ke kamar mayat dan mengumpulkan sampel darah dari tubuhnya. Di luar, dia ditangkap oleh Jo Hee. Kepala perawat menepuknya tetapi tidak dapat menemukan apapun. Wali kota Choi muncul saat ini terjadi. Dia dan istrinya makan malam setelah itu, tetapi dia tenggelam dalam pikirannya tentang Mi-ho dan Chang Ho. Mi-ho kembali ke kamar mayat dan mengambil sampel darah yang dia simpan di sana. Dalam perjalanan kembali ke bawah, dia diserang di lift. Untungnya, pintu terbuka tepat waktu dan wali kota Choi ada di sana untuk membantunya. Penyerang lolos. Mi-ho menyerahkan sampel darah ke kontak ayahnya di layanan forensik nasional, untuk mengujinya. Kembali ke penjara, seseorang menyumbangkan patung baru Bunda Maria, yang dipasang di gereja. Chang Ho kemudian memasukkan kartu tarot kereta ke dalam Alkitab, tindakan berani untuk mendapatkan kemenangan dan juga jebakan untuk tikus besar. Dia mengklaim bahwa pada saat ini keesokan harinya, dia akan tahu siapa tikus besar itu. Seseorang ditampilkan memasuki gereja tetapi kita tidak melihat wajah. Seiring berjalannya hari, kita melihat Chang Ho berjalan-jalan dengan salinan novel The Count of Monte Cristo. Ketika dia selanjutnya memeriksa Alkitab di gereja itu kosong. Dia melangkah ke patung Bunda Maria. Kita kemudian melihat kilas balik Sun Tae menyerahkan novel itu kepadanya dengan telepon yang tersembunyi di dalamnya. Itu juga ketika Chang Ho menginstruksikannya untuk secara anonim menyumbangkan patung Bunda Maria, dengan kamera tersembunyi. Kembali ke masa sekarang, Chang Ho melihat-lihat video dan melihat Jerry memasuki gereja. Dia memanggil Jerry dan keduanya pergi ke tempat yang tenang, di mana Chang Ho memberinya 3 kesempatan untuk mengaku. Ketika Jerry akhirnya melakukannya, dia mengatakan bahwa dia hanya ingin tahu tentang apa yang ada di dalam Alkitab, tetapi dia tidak pernah benar-benar mengambil kartu tarot. Chang Ho menyadari bahwa dia mengatakan yang sebenarnya ketika dia melihat lompatan waktu 30 menit di video. Pada saat yang sama, Mi-ho meneleponnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia menerima bunga putih dengan kartu tarot, The Fool. Tikus besar telah memperingatkannya. Jerry kemudian menyebut Chang Ho sebagai palsu dan menuntut untuk mengetahui siapa Big Mouth yang sebenarnya. Tapi Chang Ho menyuruhnya untuk menjauh jika dia tidak ingin hidupnya hancur lebih jauh. Jaksa Choi bertemu dengan para VIP dan Gong Ji-hoon. Mereka berbicara tentang strategi uji coba sampai Ji-hoon mendapat telepon yang mengatakan bahwa Penatua ingin mereka semua berkumpul di bioskop. Mereka melakukannya dan bergabung dengan anggota forum NR lainnya, termasuk wali kota Choi, istrinya dan lelaki tua di kursi roda. Di teater, mereka menonton video tentang sejarah Gucheon, merinci bagaimana itu dikembangkan dari reruntuhan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh ketua Kang Sung-geun. Setelah itu, Penatua berbicara tentang mereka yang membangun Gucheon hari ini dan sekarang telah meninggal dunia. Dia mengungkapkan kaki palsu dan memarahi orang-orang yang hadir karena berpikir bahwa mereka adalah tuan ketika semua yang telah mereka lakukan adalah bertemu orang tua yang baik. Dia mengklaim keinginan terakhirnya adalah menemukan penerus yang layak yang dapat melanjutkan kejayaan Gucheon. Kemudian, wali kota Choi mengeluarkan foto sekelompok 4 orang, yang tampaknya sebuah keluarga.
Foto itu juga hadir dalam video yang mereka tampilkan. Gong Ji-hoon sedang bernyanyi di bar karaoke ketika seorang jaksa Choi yang frustrasi tiba dan menyuruhnya melakukan sesuatu untuk kembali ke buku-buku bagus pena tua. Dia meyakinkannya untuk mencoba mendapatkan uang itu kembali dari Big Mouth sekali lagi dan menunjuk ke tas hitam misterius di tangannya. Di penjara, Jerry telah menjaga jarak dari Chang Ho. Dia mendapat kunjungan dari adik perempuannya yang mengungkapkan seseorang mensponsori pendidikannya dan perawatan kesehatan nenek mereka. Sponsornya ternyata tidak lain adalah Gong Ji-hoon. Jerry tiba kembali di sel mereka dan mengklaim dia sedang dibebaskan. Dia memberi semua orang minuman berenergi sebagai hadiah, menyerahkan botol tertentu kepada Chang Ho. Jerry meninggalkan penjara, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Chang Ho tidak akan mati, dia hanya akan kesakitan, seperti yang dikatakan Gong Ji-hoon. Tapi saat itu ambulans keluar dari penjara. Mi-ho dan ayahnya tiba pada saat yang tepat dan Jerry memberitahu mereka bahwa Chang Ho ada di ambulans dan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Mereka menyadari ambulans tidak akan pergi ke rumah sakit terdekat. Dengan beberapa mengemudi cepat di pihak ayah Mi-ho, mereka berhasil memblokir ambulans dan membawa Chang Ho ke rumah sakit Mi-ho sebagai gantinya. Sementara Chang Ho tidak sadarkan diri, seseorang masuk dan meletakkan sidik jarinya di atas kertas dan kemudian menyerahkannya kepada Gong Ji-hoon. Saat dia pulih, Mi-ho dan dia berbicara. Chang Ho bertanya apakah mereka bisa kembali ke kehidupan biasa mereka. Dia mengatakan kepadanya untuk menjadi kuat. Dalam perjalanan kembali dari rumah sakit, Chang Ho menyadari ada sesuatu yang salah karena mereka menuju ke arah yang salah. Dia berkelahi tetapi dikalahkan oleh para penjaga dan dibius. Kendaraan menuju Jisong Mental Center dan tembakan terakhir adalah seseorang yang membawa Chang Ho di lorong berdinding putih.